Air mineral dalam kemasan terpapar nanoplastik. Apa bahayanya? Baru-baru ini, sebuah penelitian mengejutkan telah mengungkap bahwa air mineral dalam kemasan juga terpapar oleh nanoplastik. Temuan ini menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap kesehatan manusia dan menyoroti masalah polusi plastik yang semakin meresahkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar merek air mineral dalam kemasan mengandung nanoplastik. Nanoplastik adalah fragmen plastik yang sangat kecil, dengan ukuran kurang dari 100 nanometer, yang dapat dengan mudah terlarut dalam air dan masuk ke dalam tubuh manusia melalui konsumsi air. Kehadiran nanoplastik dalam air mineral dapat menjadi masalah serius karena potensi dampaknya terhadap kesehatan manusia. Meskipun dampaknya masih belum sepenuhnya dipahami, beberapa penelitian menunjukkan bahwa nanoplastik dapat merusak organ dalam, menyebabkan gangguan hormonal, dan bahkan berkontribusi pada perkembangan penyakit seperti kanker. Selain itu, kehadiran nanoplastik dalam air mineral juga menggarisbawahi masalah yang lebih besar tentang polusi plastik di lingkungan kita. Sampah plastik yang terbuang sembarangan seringkali memasuki lingkungan air, baik melalui sungai maupun laut, dan akhirnya terurai menjadi nanoplastik yang tersebar luas. Langkah-langkah pencegahan dan mitigasi diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah dan produsen air mineral perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu produk mereka untuk memastikan air mineral yang aman dan bebas dari kontaminasi nanoplastik. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang bahaya polusi plastik dan pentingnya penggunaan yang bertanggung jawab perlu ditingkatkan. Di samping itu, inovasi dalam pengemasan yang ramah lingkungan dan pengembangan teknologi filtrasi yang lebih efektif juga dapat membantu mengurangi risiko terpaparnya air mineral oleh nanoplastik. Upaya kolaboratif dari semua pihak, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat, diperlukan untuk mengatasi masalah serius ini dan melindungi kesehatan manusia serta lingkungan hidup dari dampak negatif polusi plastik. Berapa banyak plastik yang kita telan saat minum air kemasan? Air kemasan adalah pilihan minuman yang populer di tengah masyarakat modern saat ini. Namun, tahukah Anda bahwa dalam setiap tegukan air kemasan yang kita minum, kita mungkin juga menelan sejumlah kecil partikel plastik? Penelitian baru-baru ini telah mengungkap bahwa air kemasan juga mengandung sejumlah kecil partikel plastik yang mungkin terlarut dalam air. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Newcastle, Inggris, ditemukan bahwa rata-rata orang dapat mengonsumsi sekitar 2.000 serat plastik setiap minggunya hanya dari air minum kemasan. Penelitian ini menyatakan bahwa mikroplastik, termasuk serat plastik, telah menjadi masalah global yang signifikan. Mereka dapat ditemukan di berbagai lingkungan, termasuk air minum, makanan laut, dan udara. Ketika dikonsumsi oleh manusia, mikroplastik ini dapat berpotensi menyebabkan masalah kesehatan, meskipun dampaknya pada tubuh manusia masih belum sepenuhnya dipahami. Pentingnya kesadaran akan masalah ini adalah agar masyarakat dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk melindungi kesehatan mereka. Beberapa langkah yang dapat diambil termasuk 1. Memilih alternatif minuman. Selain air kemasan, memilih minuman lain yang lebih aman dari kontaminasi plastik, seperti air dari sumber yang teruji dan terpercaya, dapat membantu mengurangi paparan mikroplastik. 2.
Menggunakan filter air. Menggunakan filter air yang efektif dapat membantu menghilangkan sebagian besar mikroplastik dari air minum. Pastikan untuk memilih filter yang sesuai dengan kebutuhan dan berkualitas baik. 3. Mengurangi penggunaan plastik. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, seperti botol air plastik, dapat membantu mengurangi pencemaran plastik secara keseluruhan. Beralih ke botol air yang dapat diisi ulang atau menggunakan gelas dan termos dapat menjadi pilihan yang lebih ramah lingkungan. Meskipun keberadaan mikroplastik dalam air minum adalah masalah yang serius, langkah-langkah ini dapat membantu mengurangi risiko paparan mikroplastik dan melindungi kesehatan kita. Namun, upaya lebih lanjut untuk mengatasi masalah polusi plastik secara keseluruhan tetap diperlukan untuk melindungi lingkungan dan kesehatan manusia secara keseluruhan. Begini cara aman minum air putih tanpa cemaran partikel nanoplastik. Air putih adalah sumber hidrasi yang penting bagi tubuh manusia. Namun, baru-baru ini, kekhawatiran muncul terkait kemungkinan cemaran partikel nanoplastik dalam air minum. Bagaimana caranya agar kita dapat minum air putih dengan aman tanpa khawatir akan cemaran tersebut? Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahwa air minum yang kita konsumsi tidak terkontaminasi oleh partikel nanoplastik. 1. Pilih sumber air yang aman. Lebih baik memilih air minum yang berasal dari sumber yang terjamin kebersihannya. Air dari sumur yang telah diuji kualitasnya secara berkala atau air minum kemasan yang telah teruji dan terbukti aman adalah pilihan yang lebih baik. 2. Gunakan filter air. Menggunakan alat penyaring air dapat membantu menghilangkan partikel nanoplastik yang mungkin terkandung dalam air minum. Pastikan untuk memilih filter air yang efektif dalam menyaring partikel-partikel kecil seperti nanoplastik. 3. Hindari botol plastik sekali pakai. Menghindari penggunaan botol plastik sekali pakai adalah langkah yang baik untuk mengurangi risiko terpapar nanoplastik. Botol plastik sekali pakai rentan terhadap degradasi dan pelepasan partikel-partikel plastik ke dalam air minum. 4. Pilih botol minum yang aman. Jika menggunakan botol minum pribadi, pastikan untuk memilih yang terbuat dari bahan yang aman, seperti stainless steel atau kaca. Hindari botol plastik yang dapat mengandung bahan kimia berbahaya. 5. Konsumsi air dengan porsi yang tepat. Meminum air dengan porsi yang tepat dapat membantu memastikan bahwa tubuh mendapatkan hidrasi yang cukup tanpa terlalu banyak terpapar potensi cemaran nanoplastik. Meskipun risiko terpapar nanoplastik dalam air minum mungkin masih menjadi perhatian, langkah-langkah ini dapat membantu mengurangi risiko terhadap kesehatan kita. Penting untuk tetap mengikuti perkembangan penelitian dan rekomendasi dari otoritas kesehatan terkait masalah ini, sambil menjaga kebiasaan hidrasi yang sehat.